Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Rahmadayani dengan NIM 2201111012 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan jurusan Bahasa dan Seni. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, hidayah, serta kesehatan kepada kita semua. Dan tidak lupa pula salawat beriring salam kita hadiahkan kepada Nabi besar junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa dan mengeluarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW kelak di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Adapun tema ceramah yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua mengenai adab makan dan minum seorang muslim. Nah teman-teman, yang kita ketahui, Islam merupakan agama yang sempurna dan mengatur segala jenis yang berkaitan dengan kehidupan manusia yang ada di muka bumi ini. Telah kita pahami bersama bahwa Islam telah sangat jelas membahas dan telah sangat baik membahas mengenai segala aspek kehidupan manusia atau umatnya, mulai umatnya dari bangun tidur hingga umatnya tidur kembali. Mulai dari hal-hal yang sederhana yang kita anggap tidak penting hingga ke arah hal-hal yang lebih besar. Adapun salah satu contoh hal-hal yang besar yang diperhatikan oleh Islam yaitu mengenai sholat 5 waktu, membayar zakat, menjalankan puasa Ramadan, dan yang lain-lainnya. Dan adapun salah satu contoh hal sederhana yang sangat diperhatikan baik oleh Islam, yaitu mengenai tata cara atau adab makan seseorang. Di dalam Islam, makan dan minum bukan hanya sekedar ritual atau cara seseorang untuk mempertahankan fisik dari segala macam penyakit agar bisa melakukan aktivitas apapun tanpa terhambat. Tetapi di dalam Islam, makan dan minum juga bernilai ibadah apabila dilakukan dengan mengikuti adab makan dan minum dari Rasulullah SAW. Seorang muslim sangat ditekankan untuk mengikuti adab makan dan minum dari Rasulullah SAW. Nah teman-teman, adapun adab makan dan minum yang pertama yaitu mencari makanan yang halal. Bagi seorang muslim sangat tidak dianjurkan dan sangat tidak dibenarkan untuk memakan makanan dan meminum minuman yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun salah satu contoh makanan yang tidak dibenarkan bagi seorang muslim untuk dimakan yaitu makanan yang mengandung babi dan minuman yang mengandung alkohol. Dan terlebih lagi, jika seorang muslim sudah syubhat atau sudah ragu-ragu terhadap makanan ataupun minuman yang ingin dia makan dan minum, apakah makanan tersebut halal atau tidaknya, alangkah lebih baiknya tidaklah perlu diminum ataupun dimakan. Karena ketika kita sudah ragu-ragu dan syubhat terhadap suatu makanan, maka makanan tersebut sudah masuk ke dalam bab haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jelas berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 168, yaitu yang dimana artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 168 sudah tertera jelas bahwa seorang muslim sangat dianjurkan untuk memakan makanan dan meminum minuman yang bermanfaat baginya dan menghindari makanan serta minuman yang tidak bermanfaat dan hanya membawa keburukan bagi seorang muslim. Lalu adapun adab makan yang kedua yaitu membaca bismillah. Bagi seorang muslim sangat diwajibkan dan sangat ditegaskan untuk mengucapkan bismillah ketika hendak memulai makan, minum, ataupun melakukan kegiatan yang bersifat kebaikan. Karena jika seorang muslim mengucapkan bismillah ketika hendak mulai makan, minum, ataupun melakukan kegiatan yang bersifat kebaikan akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian makan, hendaklah ia membaca Bismillah dengan menyebut nama Allah. Jika ia lupa membacanya sebelum makan, ucapkanlah Bismillahi fi awwalihi wa akhiri dengan menyebut nama Allah pada awal dan akhir aku makan. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Lalu adapun hadis yang lain, yaitu hadis sahih masyhur di kalangan ulama penulis kitab yang selalu menjadi pembuka tulisannya adalah hadis yang berbunyi kullu amrinzi balinlah yubdau bibismillah fahuwa abtar au akto, yang artinya segala urusan penting yang tidak diawali bismillah tidak atau kurang keberkahannya. Oleh sebab itu sangat dianjurkan untuk mengucapkan bismillah agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, adapun adab makan dan minum yang ketiga yaitu makan dan minum dengan menggunakan tangan kanan. Bagi seorang muslim sangat dianjurkan dan sangat diwajibkan untuk makan dan minum dengan menggunakan tangan kanan. Begitu juga dengan melakukan aktivitas yang bersifat kebaikan. Dan sangat tidak dibenarkan untuk makan dan minum dengan menggunakan tangan kiri. Karena jika seorang muslim makan dan minum dengan menggunakan tangan kiri, maka mereka akan mencontoh perbuatan dari syaitan. Karena syaitan makan dan minum dengan menggunakan tangan kirinya. Sesuai dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasannya Rasulullah bersabda, jika salah seorang dari kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanannya, dan jika minum, maka minumlah dengan tangan kanannya. Sesungguhnya syaitan makan dengan tangan kirinya, dan syaitan minum dengan tangan kirinya pula. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari hadis tersebut sudah sangat ditegaskan dan sudah sangat jelas membahas bahwa seorang muslim tidak dibenarkan untuk makan dan minum dengan menggunakan tangan kiri. Teman-teman, adapun adab makan yang keempat yaitu tidak menyelesaikan makan dan minum dengan satu suapan dan satu tegukan. Bagi seorang muslim sangat tidak dianjurkan untuk menyelesaikan makan dengan satu suapan, begitu juga dengan minum satu tegukan. Jika makanan yang dimakan dalam bentuk yang kecil seperti kurma dan minuman yang diminum dengan porsi yang gelas kecil, maka itu diperbolehkan. Tetapi jika seorang muslim makan dengan jumlah yang besar atau porsi yang besar dan minum dengan menggunakan gelas yang besar, maka itu tidak dibenarkan karena orang akan memandang kita negatif. Orang akan memandang kita bahwa kita ini serakah dan tamak. Oleh sebab itu sangat tidak dianjurkan. Alangkah lebih baiknya kita makan dengan mengganjilkan, begitu juga dengan minum. Adapun adab makan yang kelima yaitu tidak mengembuskan nafas atau bernafas saat mengunyah dan minum. Bagi seorang muslim sangat tidak dianjurkan untuk menghembuskan nafas atau bernafas pada saat mengunyah dan minum. Alangkah lebih baiknya ketika mengunyah, mereka menahan nafas sebentar. Lalu setelah siap mengunyah makanan yang sudah mereka kunyah, maka mereka bisa menghembuskan nafas kembali. Begitu juga dengan minum. Hal tersebut sudah sangat tertera jelas di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika kalian minum, maka janganlah mengambil nafas dalam air minumnya. Oleh sebab itu, tidak dianjurkan untuk mengambil nafas atau menghembuskan nafas ketika sedang minum. Alangkah lebih baiknya setelah kita selesai minum, barulah kita mengambil nafas ataupun menghembuskan nafas kembali. Teman-teman, adapun adab makan yang keenam yaitu memakan sesuatu yang dihidangkan di hadapan kita. Bagi seorang muslim sangat dianjurkan dan sangat ditekankan untuk memakan sesuatu yang sudah dihidangkan di hadapan kita dan tidak mengambil makanan yang jauh jangkauannya dari kita. Karena ketika kita mengambil makanan yang jauh dari jangkauannya dari kita, maka orang akan menganggap negatif kita. Terlebih lagi ketika kita mengambil makanan dalam jumlah dan porsi yang terlalu berlebihan dan banyak, orang akan memandang kita negatif, orang akan beranggapan bahwa kita ini serakah dan tamak.
Jadi alangkah lebih baiknya ambillah makanan yang sudah dihidangkan di hadapan kita, ambillah secukupnya dalam porsi biasa kita makan dan tidaklah usah terlalu berlebih-lebihan. Nah teman-teman, adapun adab yang terakhir ataupun adab yang kedelapan yaitu menutup dengan alhamdulillah. Bagi seorang muslim sangat dianjurkan ketika setelah selesai makan dan minum, maka hendaklah untuk membaca alhamdulillah. Karena ketika seorang muslim sudah selesai makan dan minum, lalu mereka mengucapkan alhamdulillah, maka makanan dan minuman yang sudah masuk ke dalam tubuhnya akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya membaca alhamdulillah saja, tetapi ada hadis Rasulullah, siapa yang selesai makan membaca alhamdulillah allazi at'amanihi warzaqanihi min ghairi haulin minni walakuah, yang dimana artinya adalah alhamdulillah segala puji bagi Allah allazi at'amanihi, yang telah menjadikan ini sebagai makananku atau memberiku makanan ini, warzaqanihi, dan menjadikannya rezeki untukku, min ghairi haulin minni walakuah, tanpa ada daya kekuatan dariku. Maka Nabi mengatakan, siapapun seorang muslim yang mengucapkan hadis ini ketika setelah selesai makan dan minum, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ceramah singkat yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua mengenai adab makan dan minum bagi seorang muslim. Semoga ceramah singkat yang saya sampaikan kepada teman-teman semua dapat memberikan manfaat serta bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurang saya meminta maaf kepada teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.